warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Betty Widya Kusuma Dewi dari SD Negeri Margomulyo 02, dan saya Ifatul Istiana dari SD Negeri Jatimulyo, dan saya Yasirini Karina dari SDN Pakis 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iva. Waalaikumsalam, Betty. Bagaimana kabarnya hari ini, Iva? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana Betty sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik, Iva. Nah, Iva, pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Yang mana nanti sebelum melakukan praktek coaching, tentunya juga itu harus memahami nih, apa saja penilaian juga harus dilakukan dari kegiatan praktek coaching ini. Nah, dalam praktek coaching ini Bu, itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan ada pasca observasi. Begitu ya Bu Iva ya? Nah, pada tahapan pra-observasi ini nanti saya akan menanyakan kompetensi atau indikator apa yang diinginkan Bu Iva, yang ingin dikembangkan oleh Bu Iva dalam praktik coaching pada siang hari ini. Nah, kemudian pada tahap observasi itu ya Bu ya, nanti saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Iva. Nah, dan pada tahap pasca observasi nanti Ibu Iva akan mereferensikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Ibu Iva ya. Nah, Ibu Iva siap? Insya Allah siap, Bu. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Iva ini. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik ya, Ibu Iva, pada kegiatan coaching kita kali ini, antara coach dan coachee akan saya amati, begitu ya Bu. Kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, begitu ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu Iva nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut nantinya akan merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Iva. Nah, jangan lupa Ibu, nanti juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Ibu Iva. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu Iva, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Untuk kompetensi yang pertama ya Bu, yang saya kembangkan, yang pertama mungkin mendengarkan aktif, yang kedua presence atau dan yang ketiga nanti saya akan memberikan pertanyaan yang tepat. Kemudian
pertanyaan kedua ini Bu Iva. Eh, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi Bu? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bijak. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini Bu? Saya ingin menjadi coach yang bisa menemukan solusi dan permasalahan coach ini dan menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Iya. Demikian dulu ya Ibu Eva untuk observasinya kita kali ini. Silahkan Ibu Eva melakukan coachingnya terhadap Fuji. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu Eva. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam, Bu Iva. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik-baik saja. Saya sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik-baik saja Bu. Oh iya, katanya ada yang perlu sampaikan ya Bu ya? Betul begitu Bu? Ya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu Iva. Oke, sepertinya nanti kita bincang-bincang ya Bu ya. Kira-kira yang ingin disampaikan apa Bu Yesi? Jadi begini, Bu. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, cara pengajarnya itu belum ada perubahan. Jadi dalam penyampaian materi pembelajaran masih dengan cara konvensional. Ceramah lagi. Seperti itu, Bu. Padahal kita tahu ya, Bu, kalau teknologi pembelajaran sekarang ini semakin pesat. Akan tapi kan dulu di sekolah saya itu belum ada yang dan hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional saja. Sehingga pembelajaran yang dilakukan itu kurang bervariasi. Oke, berarti kalau saya terus bawa di sini, gurunya itu masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah-ceramah, dan tidak variatif dalam pembelajarannya. Ya. Kira-kira ya Bu Yesi, dari percakapan kali ini apa yang ingin Bu Yesi dapatkan? Bu, permasalahannya itu, Bu, pembelajaran yang dilakukan itu masih kurang bervariatif. Jadi media dan modelnya itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, Bu, seperti ceramah. Nah, yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan, Bu. Khususnya nanti hal-hal penyampaian pembelajaran teman-teman itu dapat berubah. Oke, jadi yang Yesi harapkan itu adanya perubahan yang positif ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa Bu? Bisa diceritakan yang bagaimana yang Bu Yesi itu inginkan dari perubahan tersebut Bu? Yang saya inginkan itu adanya perubahan seperti ini ya, Bu. Misalnya ya, Bu ya, dalam penggunaan metode pembelajaran itu model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran yang seperti Quizzes yang saat ini sudah marak digunakan itu loh, Bu. Nah, atau hanya menggunakan PPT, Bu. PPT itu juga bisa, Bu. Menurut saya juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan ceramah tanpa ada metode pembelajaran. Jadi supaya pembelajaran itu lebih bervariatif saja. Oke, dari yang disampaikan tadi kan ada Quizzes, ada model pembelajaran yang saat ini ya Bu ya, ada istilah PPT. Nah, berarti itu pembelajaran itu variatif seperti itu yang Yesi inginkan ya. Kira-kira ya Bu ya, model ataupun media itu bisa dikatakan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Itu kan berbeda sebelumnya. Dan kira-kira saat ini Yesi itu punya apa di sekolahnya itu? Tentunya ya, Bu. Sudah kejadian Baik, level 6 ya Bu ya. Mungkin bisa dinaikkan ke level berapa Bu kira-kira yang ingin Bu Yesi katakan ingin pembelajaran yang variatif itu level berapa? mungkin ya, bisa saya tingkatkan menjadi level 9. Oke, baik ya Bu Yesi.
Berarti yang tadinya itu menurut gue sih level 6 ingin meningkat ke level 9. Kira-kira nih untuk menuju ke level 9, usaha apa yang ingin Bu Yesi lakukan agar bisa meningkat di level 6 ke 9? Sebenarnya ya Bu, saya juga masih menantikan Bu. Kira-kira karena apa yang nantinya itu akan saya lakukan. Mungkin saya ini Bu, dengan kegiatan semacam mentoring. Ya, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara Facebook itu saya bergantian. Eh, berarti Bu Yesi ingin kegiatan mentoring ya, seperti pendampingan individu. Selain itu, apakah ada strategi lain Bu, yang pernah Bu Yesi terapkan di sekolah pada belajar kemarin yang merasa itu apa bisa nyaman? Apa itu nanti? Apakah ada yang diterapkan? Ya, coba nanti saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah ya Bu ya, untuk membuat kegiatan untuk pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya itu nanti untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, jadi dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, berarti Desi ini sudah merencanakan mentoring, ada lagi pendampingan individu, dan yang terakhir tadi itu kegiatan pelatihan atau workshop ya Bu ya. Dari ketiga strategi itu, menurut Bu Yes ini ya, saat ini lebih nyaman yang mana? Sepertinya saat ini yang tepat realisasikan itu mungkin soalnya untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih. Jadi perlu waktu yang tidak sebentar, biaya juga banyak, dan mencari juga narasumber yang kompeten itu agak susah ya. Mungkin saat ini ya itu lebih nyaman dan dapat terrealisasikan dengan mentoring ya Bu ya. Oke, baik. Jadi kegiatan mentoring ya, jadi ya fokus pada kegiatan mentoring. Nah, dalam kegiatan mentoring ini, kira-kira Desi akan mengambil porsi apa saja? Ya, Mungkin ya Bu ya, nanti saya akan mengadakan pendidikan di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau pembelajarannya harus sudah besar ya Bu ya. Misalnya sekolah ini ada psikis dan juga nanti saya akan minta bantuan Kak Rifa. Oke, jadi sudah ada orang atau yang membidangi ya Bu ya. Kira-kira kalau sudah tahu kegiatannya, orangnya sudah ada yang akan melakukan mentoring, kira-kira mau kapan ini realisasikan ya? Akan ya. Misalnya seperti itu ya. Mungkin minggu depan tuh saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan, lalu saya akan mencoba melakukan kegiatan yang lebih baik. Oke, luar biasa sekali. Saya berikan apresiasi, hebat sekali. Kira-kira ya, dari percakapan siang ini, apa yang bisa didapatkan? Dari kecepatan ini ya Bu ya, saya untuk mendapatkan gambaran bagaimana nanti cara terjadinya program pembelajaran sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Terus bagaimana nanti saya juga akan dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang ini sudah ada gambaran untuk apa namanya menciptakan adanya program pembelajaran yang lebih variatif. Saya tunggu kabarnya ya Bu Desi. Setelah Bu Desi melakukan mentoring, saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan cerita kehidupan dari anak-anak yang atas berhasil. Ya, mungkin percakapan siang kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu. Bisa tahu strategi apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana sudah tahu apa yang saya akan setelah di sini. Semoga Desi dalam kolaborasi berikan kemudahan dan kelancaran. Ya dulu terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan kisah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nantinya itu
saya dapat bermanfaat ya Bu ya, dan bisa dijadi lingkungan sekolah saya. Sama-sama Bu Desi. Mungkin lain waktu jika ada yang ingin disampaikan, yang monggo loh ya, bisa langsung bilang saya. Ya Bu, siap. Oke, saya pamit dulu ya Bu ya. Makasih sudah meluangkan waktunya siang ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu Yesi. Salam buka, makasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu Iva. Waalaikumsalam Bu Betty. Nah, Bu Iva, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yesi ya Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Plong ini. Iya. Nah, sebelum penutupan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi ya. Ya Bu Betty, monggo silahkan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Iva, apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur coaching yang menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, bagus sekali ya Bu Iva ya. Oke, menurut saya ini sebagai observer dalam proses coaching tadi di antara Ibu Iva dan Bu Yesi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Nah, tadi juga Bu Iva sudah berusaha menggali Bu Yesi untuk menceritakan masalahnya, seperti itu ya Bu. Kemudian tadi juga Bu Yesi juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Yesi tadi. Kemudian tadi juga saya mengamati Bu Iva tadi ya sudah memunculkan ini Bu, prinsip-prinsip coaching tadi. Tadi prinsipnya juga sudah dilaksanakan dengan sangat baik sekali oleh Bu Iva. Itu ya Bu? Ya, betul Bu Betty. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Iva. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Iva berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Iva? Dari hasil coaching tadi ya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi Bu proses alur tirta, sehingga nanti itu saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ke depannya. Oke, baik Bu Iva. Semoga nanti ke depannya Bu Iva dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Demikian observasi pada siang hari ini. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian observasi kita pada siang hari ini ya Bu. Semoga nanti ke depannya Bu Iva dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan semoga proses coaching kita pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Iva. Kami sambung.